Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Perkenalkan saya Khairul Musfida, saya di sini akan mendampingi Bapak dan Ibu semua hingga akhir acara. Ya, Bapak Ibu, karena ini masih suasana kemerdekaan, saya mewakili Pisimen ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sesuai dengan slogannya di tahun ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga Indonesia bisa benar-benar bangkit dan terbebas dari pandemi COVID dan kedepannya bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini dan saya ingin mengucapkan selamat datang dalam acara webinar Pisimen yang berjudul Merdeka Diserang atau Menyerang dari Cyber Attack. Baik, dari judul acaranya, ini masih relate sama suasana, dengan momen kemerdekaan. Tapi apa sih hubungannya kemerdekaan dengan acara pada pagi hari ini? Nanti akan dijelaskan sedikit oleh Ibu Ella, perwakilan dari Pisimen. Namun sebelum ke Ibu Ella, saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu untuk, menonaktifkan kameranya dan juga mikrofonnya selama presentasi berlangsung. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kami jawab pada sesi Q&A. Kemudian, kami juga mohon kepada Bapak dan Ibu untuk nantinya mengisi feedback form. Untuk link feedback form-nya nanti akan kami share di, kolom chat. Jadi gunanya apa sih mengisi feedback form ini? Feedback form ini nanti, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan slide presentasi, rekapan Q&A, dan juga slide, presentasi, kemudian juga rekaman webinar pada pagi hari ini. Namun selain mendapatkan 3 hal tersebut, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan door prize senilai ratusan ribu rupiah di akhir acara. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form-nya, namanya akan kami undi dan akan memenangkan hadiah door prize. Jadi dimohon Bapak dan Ibu mengikuti acara hingga akhir acara. Ya, pada acara kali ini Pisimen untuk kesekian kalinya berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan di webinar ini nanti kami akan membawakan materi mengenai solusi untuk melawan
one cyber attack. Oke, agenda hari ini saya ingin sampaikan bahwa nanti akan ada opening speech dari Ibu Ella Fardina selaku produk spesialis dari PCMan. Kemudian nanti ada presentasi dari Bapak Ammar Dasmansyah yang merupakan partner teknologi strategis dari Microsoft Indonesia. Kemudian nanti akan ada sesi demo yang akan disampaikan oleh tim PCMan yaitu dengan Mas Nanda dan Mas Raihan. Baik, untuk sesi yang pertama yaitu opening speech dari Ibu Ella Fardina selaku produk spesialis dari PCMan. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Bu Ella. Iya, terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Aduh, jadi batuk. Perkenalkan, tadi sebelumnya Mbak Ida juga sudah sempat sampaikan, saya Ella selaku produk spesialis. Saya baru join di PCMan. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu belum pernah kenal saya, belum pernah lihat saya, makanya saya open cam juga. Jadi saya mau ucapin juga nih selamat saya ucapkan kepada kita semua selaku warga negara Indonesia Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dengan slogan yang selalu diucapkan Pak Presiden kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, masih dalam momen 17 Agustus nih mengingat kembali ya kita hari merdeka kita di bulan Agustus pastinya kita merdeka dari penjajahan. Nah, ini membuat kita PCMan sebagai partner Microsoft mengangkat momen ini untuk mengingatkan kembali kepada customer-customer kita kalau merdeka juga sebenarnya berkaitan sama cyber attack yang sekarang sedang banyak terjadi. Jadi cyber attack ini kan sekarang teknologinya sudah semakin banyak ya, bahkan serangan itu selalu bermutasi seperti COVID gitu. Nah, baiknya kita juga harus fokus nih mengamankan aset-aset IT kita. Nah, ekspektasi kita dari webinar ini yang judulnya adalah Merdeka diserang atau menyerang dari cyber attack, kita kepikiran nih mau menyerang atau kita malah diserang. Makanya kita menawarkan produk Microsoft Defender for Business ini untuk Bapak dan Ibu nantinya bisa mendengarkan dari pakarnya ya, ada Pak Ammar tentang apa sih Microsoft Defender for Business ini dan bagaimana sih kita aplikasikannya untuk IT asset kita gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya rasa sudah cukup. Saya kembalikan ke Mbak Ida. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Ella Fardina. Oke, sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu, mohon maaf untuk menonaktifkan kameranya dan juga mikrofonnya agar webinarnya bisa berjalan dengan kondusif. Oke, yang masih ada nih, yang masih aktif kameranya Bapak Ahmadi. Oke, terima kasih Pak Ahmadi. Nanti mungkin pada sesi Q&A kalau misalnya memang kita dibutuhkan untuk open cam dan open mic, nanti kami persilakan ya. Oke, kita langsung ke sesi berikutnya yaitu sesi presentasi dari Bapak Ammar Dasmansyah, perwakilan dari Microsoft Indonesia. Untuk Bapak Ammar, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman PCMan semua. Hopefully suara saya cukup clear ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu, gitu ya. Perkenalan dulu. Terima kasih. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menghadiri di webinar pagi ini ya. Salam kenal kembali. Saya Ammar Dasmansyah dari Microsoft Indonesia. Aku sambil open deck-nya aku dulu ya. Sebentar, biar sekalian kenalannya di sini. Oke, jadi betul tadi udah di-mention ya, role saya di Microsoft sebagai partner teknologi strategis, gitu ya. Yang dimana saya bekerja bareng dengan partner-partner di Microsoft gitu ya terkait teknologi dan juga bagaimana strategi kita gitu ya untuk menggunakan Microsoft Platform untuk membantu para customer kita. Oke, jika ada pertanyaan, again nanti bisa di drop di chat box ya, teman-teman nanti akan dibantu dijawab oleh saya sendiri ataupun nanti dengan tim PCMan yang hadir di sini juga. Oke, langsung aja. Aku di sini bakal coba ngejelasin, mungkin nanti tadi udah di-mention ya, ada salah satu produk kami itu Defender for Business, tapi mungkin aku akan coba berangkat dari security-nya secara overview dulu gitu ya. Kenapa dan kok Microsoft sekarang ngomongin security gitu ya bahasanya. Nah,
ini adalah kondisi yang nggak bisa kita hindari, 3 kondisi ini gitu ya, di mana sekarang attack itu sangat growing gitu ya, di mana dulu itu kita kena phishing email tuh ya email-email promosi segala macam gitu ya, liburan kemana murah, diskon tiket segala macam gitu ya. Tapi sekarang itu kalau teman-teman bayangin ya gitu ya, sekarang tuh kalau disebutnya itu kita spear phishing, di mana spear phishing ini adalah sebuah phishing yang targeted gitu. Jadi kadang emailnya itu seolah-olah beneran dari rekan kerja kita, seolah-olah emailnya itu beneran dari kantor kita, dari bos kita gitu ya. Yang dimana situ ada attachment atau ada link yang kita jadinya bisa open attachment ataupun klik link yang dimana sekarang itu banyak terjadi hanya model attachment ataupun link ketika user melakukan aktivitas di situ, maka virus ataupun malware akan masuk secara perlahan ke device seperti itu. Dan sekarang conventional security tools ini agak kesulitan gitu ya. Semuanya perlu keeping the pace. Teknologinya ini dengan attack-nya ini lebih banyak attack-nya gitu ya. Sehingga kita dari Microsoft pun kita investing more gitu ya. Kita sekarang dari Microsoft itu investing setiap tahunnya $1 billion untuk security. Salah satunya untuk security solution kita juga untuk bisa membantu customer kita seperti itu. Dan juga yang poin ketiga, sekarang regulatory landscape gitu ya. Sekarang compliance gitu ya udah sangat kompleks gitu ya. Nggak hanya ISO dan GDPR, tapi spesifik industri biasanya punya regulasinya sendiri kayak gitu. Nah ini butuh sebuah security product atau security tools yang bisa fleksibel gitu ya, menyesuaikan dengan compliance yang ada. Nah, Microsoft sendiri gitu ya, kita bagaimana terus apa yang udah Microsoft lakukan seperti itu ya. Sekarang ke Microsoft sendiri kita sudah memprotect gitu ya by number saat ini 785K organization around 120 country di seluruh dunia gitu ya. Salah satunya tentunya Indonesia. Ini adalah bukti nyata yang dimana Microsoft sangat fokus untuk dari sisi security dan juga dipercaya oleh customer seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Memang Microsoft bisa protect seperti apa aja, gitu ya. Nah, sebelum ke sana, gitu, ini adalah sebuah gambaran ketika kita butuh sebuah security product. Yang kita ingin amankan itu banyak, gitu ya. Jadi kalau dari gambar ini kelihatan ada cloud service yang pengen kita secure, ada SaaS apps yang teman-teman pakai sehari-hari gitu ya, misalkan Salesforce ataupun CRM tools yang lain-lain gitu ya, yang online base. Belum lagi ada device-device yang ada device yang dari kantor, ada karyawan pakai laptop sendiri gitu ya, ada yang kerjanya remote nggak di Indonesia gitu ya. Belum lagi ada partners yang perlu akses ke domain kita and so on and so forth gitu ya. Itu semua harus diprotect gitu ya. Karena itu semua adalah celah untuk bisa hacker ini masuk ke domain kita. Seperti itu. Microsoft gitu ya, kita memiliki produk offering yang memprotek secara end-to-end, teman-teman. Jadi ini adalah pilar-pilar yang Microsoft protect gitu ya. Dari paling atas gitu ya, ada endpoint, dari sisi email, identity, data, even cloud infrastructure, dan juga sampai ke cloud application. Kenapa? Karena approach kita ingin sesuatu yang sangat lengkap, kita ingin komprehensif, sehingga dari pilar-pilar ini kita secure dari sisi security sampai multi cloud dan multi platform. Jadi kenapa ada bahasa multi cloud di sini? Karena even kita juga punya security solution apabila teman-teman saat ini memonitor multiple environment gitu ya. Ada yang di Azure, ada yang di on-premise, atau mungkin ada di cloud provider lain gitu ya. Microsoft bisa bantu. Apa sih dasar pemikirannya gitu ya, apa framework yang digunakan oleh Microsoft gitu ya, dan juga ini yang ingin kita sampaikan juga ke nggak hanya ke customer tapi juga ke partners, ke semua pelaku industri gitu ya, bahwa kita harus secure organisasi kita dengan framework yang disebut dengan Zero Trust. Apa sih Zero Trust itu? 3 poin di atas gitu ya, verify explicitly, use least privilege access, dan juga assume breach. Ini yang ketiga nih ya, assume breach. Jadi setiap harinya gitu ya, sebagai orang yang fokus di security solution gitu ya, kita harus selalu menganggap bahwa kita itu sudah diserang gitu. Jangan menunggu udah ada serangan dulu baru kita berpikir oh kita harus ngapain ya, enggak. Kalau seperti itu namanya udah terlambat ya, kita berarti udah harus melakukan remediasi gitu ya. Tapi apabila kita ingin organisasi kita aman, kita harus terus berpikir bahwa
breach itu selalu ada, apa yang harus dicek, apa yang harus diamankan, kayak gitu. Maka dari itu dengan konsep dengan namanya sendiri gitu ya, zero trust, kita tidak bisa percaya siapapun gitu ya di dunia IT security. Sehingga apa? Kita perlu selalu verifying, always verifying. Jadi kayak contoh ya di Microsoft sendiri gitu ya, ketika saya login, padahal saya udah loginnya di kantor Microsoft, pakai device yang udah di-enroll sama kantor juga gitu ya. Saya pakai user dari Active Directory kantor juga, tapi ketika saya melakukan sebuah anomali, saya ketika login akan diminta multi-factor authentication-nya. Seperti itu. Multi-factor authentication-nya bisa banyak macamnya gitu ya. Ada yang bisa via SMS, via kita juga punya aplikasinya gitu ya di Play Store dan App Store, ada Microsoft Authenticator ataupun pakai yang lain-lainnya seperti itu. Nah di sini dari gambar ini yang kita protect ini dibagi jadi dua ya. Policy environment di sebelah kiri itu dari sisi identity dan device. Yang diprotek adalah si usernya. Usernya ini juga harus kita protect. Setelah user kita protect, kita juga harus protect device-nya. Device yang dia pakai, either itu laptop ataupun smartphone. Ini yang terluarnya dulu nih. Nah ketika udah ngomongin di dalamnya, kita juga harus protect. Ini ada layer-layernya lagi teman-teman. Ada proteksi dari sisi data, dari sisi aplikasi infra dan juga even networknya. Nah ini aku ada siapin sebuah apa ya mapping kali bahasa gitu ya, mapping di mana ini adalah environment teman-teman saat ini harus seperti ini, similar, mungkin nggak selengkap ini, tapi ini adalah yang versi lengkapnya gitu ya. Jadi yang aku warnain merah di sini ya, di sini sebentar aku nyalain pointer dulu. Jadi di sini adalah serangan yang paling sering ranah yang paling sering diserang mungkin bahasa kayak gitu ya, yaitu adalah dari phishing email, dari browser gitu ya, ketika kita buka website yang nggak jelas itu apa gitu ya. Dan juga ada brute force account atau account yang udah tercuri, stolen credential gitu ya. Gimana cara mencurinya, ada banyak caranya. Sisanya ini juga ada banyak serangan-serangan yang lain gitu ya, dari IoT device-nya, dari sisi cloud services-nya, dari domainnya udah terkompromise gitu ya. Ini ada banyak sekali kondisi-kondisi yang dimana kita bisa diserang nih teman-teman. Nah ini yang jarang banget dibahas gitu ya, jarang banget difokuskan oleh organization, yang dimana padahal harusnya dengan kondisi saat ini yang dimana kita sudah mengembrace hybrid works untuk bisa merasa nyaman secara organisasi ya, dan juga secara individu karyawan juga nyaman dari serangan, kita harus membantu memprotek ini semua seperti itu. Nah terus Microsoft bisa bantu apa di sini gitu kan ya? Kita dari Microsoft bisa memprotek semua pilar ini teman-teman kayak gitu ya. Dari sisi phishing email kita punya Defender for HTTP 5 gitu ya. Untuk dari sisi device kita punya Defender for Endpoint. Untuk cloud environment kita ada Defender for Cloud gitu ya. Kita juga punya identity protection menggunakan Azure Active Directory gitu ya, and so on and so forth, ada banyak di sini. Dan juga di bawah ini kita punya Microsoft Sentinel untuk dari layer terluarnya gitu ya, untuk mendapatkan ini dari sisi CM-nya seperti itu. Nah ini kalau melihat dari produk-produk ini gitu ya, bisa kelihatan harusnya di sini teman-teman udah lumayan familiar dengan Microsoft Defender gitu ya. Kalau kita install OS Windows pasti dapat Windows Defender. Nah sekarang Defender sendiri bisa dibilang gitu ya, ini menjadi sebuah brand security-nya Microsoft itself kayak gitu. Bedanya apa mas dengan, kan kita udah dapat Defender di laptop kita dengan Defender yang, kalau yang ini apa beda dengan Defender yang di for endpoint ini? Perbedaannya adalah dengan Defender for Endpoint teman-teman mendapatkan antivirus ataupun threat protection yang enterprise grade seperti itu ya. Nanti mungkin detailnya akan di demoin dan juga dijelasin juga sama tim PCMan gitu kan ya. Tapi intinya aku pengen kasih message bahwa dari sini, dari semua potensial attack di sini gitu ya, Microsoft bisa support. Tinggal kita mau priority yang mana dulu gitu. Paling minimum, kenapa makanya tadi udah di-mention Defender for Business. Defender for Business itu keluarganya dari Defender for Endpoint, teman-teman. Jadi yang paling pertama harus kita protect adalah, kalau tadi ingat yang Zero Trust tadi gitu ya, kita harus protect yang di luar dulu. Gitu ya. Itu udah paling penting. Ini kalau ke back sini, kita harus protect dari sisi identity dan device-nya. Nah sekarang kita lagi akan fokus membahas yang device nanti di webinar ini bersama teman-teman PCMan.
Nah, untuk apa sih kok kita jadi harus ini ya, ibaratnya fokus dan banyak investing dari sisi security? Karena kita ingin mengenable remote productivity secara secure gitu ya di digital environment-nya karyawan kita. Kayak gitu. Sekarang itu 70% lebih orang udah mau pengennya kerjanya di rumah, tapi 60% sekian lagi juga maunya kerja di kantor. Jadi artinya apa? Hybrid paradox ini akan selalu terjadi. Jadi work from anywhere itu udah di-demand oleh karyawan gitu ya, dan by fact, by research gitu ya, karyawan itu mencari perusahaan yang workingnya itu bisa fleksibel gitu ya, bisa ke kantor, bisa di rumah. Nah, kita sebagai IT operation gitu ya, ataupun yang memiliki organisasinya sendiri gitu ya, kita harus membuat karyawan kita nyaman dan juga organisasi aman kayak gitu ya. Makanya di sini ini adalah journey gitu ya, dari sisi user priority sampai organization priorities. Supaya apa? Supaya all in one resource, constraint, and environment. Jadi semuanya aman gitu ya. Dari sisi karyawannya itu stay productive from virtually anywhere gitu ya. Dan organisasinya sendiri bisa maintain security and control across endpoint, semua endpoint, laptop ataupun smartphone. Nah, dari Microsoft Security sendiri kita punya empat fokus tujuan gitu ya, yaitu kita ingin protect everything, makanya tadi aku udah share di depan, kita memprotect segala pilar gitu ya, dan kita ingin simplify the complex. Biasanya orang kalau udah dengar security product, security solution itu mikirnya udah banyak banget toolsnya, banyak harus di-maintain, device manage pakai aplikasi A, network aplikasinya untuk protect ada aplikasi B lagi, and so on and so forth gitu kan. Dan dengan menggunakan Microsoft Security, teman-teman bisa memprotek semuanya gitu ya, dan secara IT admin bisa protect dari sisi satu admin portal yang sama, seperti itu. Yang ketiga, catch what other miss gitu kan, sehingga maksudnya ini apa? Jadi ketika ada yang missing, ada security breach ataupun ada layer yang belum kita secure gitu ya, Microsoft Security ini juga bisa memberikan apa ya bahasanya ya, memberikan suggestion gitu ya, apa yang harus dilakukan. Itu nanti aku akan share di belakang. Kita punya namanya secure scorecard seperti itu, dan tentunya tujuannya tidak lain tidak bukan adalah kita ingin membantu teman-teman gitu ya, ataupun customer kita untuk bisa grow dari sisi bisnis gitu kan ya. Karena teman-teman cyber security ini gitu ya, ataupun cyber attack ini banyak terjadi dan banyak juga korbannya, perusahaan-perusahaan yang established sudah lebih dari 10 tahun gitu ya berbisnis, sudah secure, tapi karena satu security hole dalam waktu kurang lebih 1-2 hari dia bisa bankrupt. Nah, kita nggak mau customer kita mengalami hal seperti itu. Ini adalah comparison aja gitu ya, comparison dari sisi emang komprehensif itu seperti apa compared to others gitu ya. Kita not comparing gitu kan ya, tapi this is the real data gitu, yang dimana kita comparing with other provider gitu ya, kita memiliki integrate over 40 categories gitu ya, kita bisa integrate kemanapun. Jadi kita ketika sebut Microsoft gitu, kita menyebut diri kita komprehensif dan end to end, kita nggak hanya jargon aja gitu ya, kita memiliki memang 40 kategori yang bisa diintegrate oleh customer sesuai kebutuhannya. Dan juga tentunya ini sudah terbukti gitu ya, terbukti di mana kita Microsoft Security ini kita sudah menjadi leader di 5 Gartner Magic Quadrant gitu ya, dari sisi access management, CASB, Enterprise Information Archiving, Endpoint Protection, dan juga Unified Endpoint Management. Kita semuanya leader di 5 security Gartner ini. Dan juga tentunya dari sisi untuk di Forrester Wave juga gitu kan ya, kita juga leader di 8 wave ini kayak gitu ya, yang dimana ini menandakan keseriusan Microsoft gitu ya untuk bisa mendeliver security solution yang terbaik untuk customer. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah sangat banyak yang familiar dengan Office 365 gitu ya, di mana kita focusing di collaboration gitu kan ya. Nah, ini aku gambarin lagi secara framework gitu ya. Sebenarnya modern workplace itu secara framework dan journey itu ada 4, yang dimana kita banyak sekali berbicara di yang layer nomor 3 ini. Tapi kita jarang berbicara di yang nomor 1, 2, dan 4. Gitu teman-teman. Mungkin kalau single sign on, identity access ini udah bisa di cover dengan
Active Directory yang free gitu ya. Tapi apakah kita sudah membicarakan terkait conditional access dan lain-lainnya gitu ya. Ini adalah journey gitu ya, yang dimana setiap titik ini apabila kita ingin secure, apabila kita ingin mendapatkan keamanan dan kenyamanan, ini harus kita cover satu persatu teman-teman. Dan dari Microsoft, again, kita bisa protect dan bisa bantu dengan produk-produk kita. Ini aku udah cantumin gitu di bawah ya. Untuk identity bisa Azure AD, device management kita bisa pakai Microsoft Intune atau endpoint management gitu ya. Bundling dengan Windows 10, mungkin sekarang dengan Windows 11 gitu kan ya. Dan juga tentunya dari sisi data protection kita punya Azure Information Protection. Nah, aku masuk ke teknologi sedikit. Ini kita kalau secara teknologi kita bagi jadi kita punya 6 produk gitu ya. Kita punya yang untuk bantu identity and access management, kita bisa bantu threat protection, cloud security, information protection and governance, risk management, dan juga compliance management. Aku nggak bahas semuanya, tapi mungkin aku bahas beberapa yang poin penting aja dari 6 teknologi kita ini ya. Yang pertama gitu ya, tadi identity and access management, aku balik lagi ke Zero Trust Architecture tadi. Jadi aku nggak pernah bosan untuk bisa sharing masalah Zero Trust Architecture ke teman-teman gitu kan ya, di mana kita tidak bisa percaya siapapun gitu ya di zaman sekarang ini, apalagi di IT industry. Sehingga kalau dari segi identity gitu ya, ketika kita di sini memiliki user atau session risk gitu kan ya, kita device atau endpoint kita punya device risk gitu kan ya. Dan balik lagi kanan, ini yang di dalamnya gitu ya, data, apps, infra, dan network, kita juga banyak bisa mendapatkan serangan dari sini. Kayak gitu. Sehingga, bagaimana caranya Microsoft bisa bantu? Again, di sini udah aku bantu mappingin. Setiap pilar ini, Microsoft bisa bantu. Seperti itu. Nah, kita akan banyak fokus bahas di yang sini ya, teman-teman. Defender for Endpoint. Seperti itu. Nah, kalau bahasa identity sedikit gitu kan ya, Microsoft punya Azure Active Directory yang dimana teman-teman dengan menggunakan Azure Active Directory bisa bantu untuk manage all your identities and access to all your application across your hybrid environment. Jadi Azure AD itu nggak hanya bisa dipakai untuk Azure produk aja gitu teman-teman, nggak hanya Microsoft produk aja, enggak. Jadi teman-teman sebenarnya bisa pakai Azure Active Directory secara B2C ataupun B2B gitu ya. Bisa ke SaaS apps yang lain, contoh di sini ada Salesforce, Workplace, Zoom, even kayak gitu ya. Atau juga untuk cloud host application yang ditaruh di kompetitor kita gitu ya, seperti AWS dan juga GCP. Bahkan Azure Active Directory juga bisa hybrid ataupun connect dengan on-premise dan juga web teman-teman. Kalau teman-teman masih menggunakan on-premise Active Directory. Skip aja. Nah, aku masuk ke sini juga di mana ini kita juga bisa protect against endpoint compromise gitu ya. Jadi salah satu proteksi paling standar adalah menerapkan multifactor authentication, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang di perusahaan masing-masing gitu ya, belum memakai MFA gitu ya, belum mengenforce multifactor authentication, artinya masih ada risk yang sangat besar yang dimana user teman-teman ataupun karyawan dari teman-teman sendiri gitu ya, itu bisa tercuri account-nya, seperti itu ya. Bisa terkompromis oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi teman-teman harus cek nih, user-user yang memiliki akses sebagai global admin, sebagai kontributor, ataupun sebagai editor di sebuah database gitu ya. Apabila user tersebut tidak memiliki security layer minimum MFA, maka risikonya masih akan sangat besar di situ untuk usernya tercuri. Tercurinya user itu nggak mudah untuk ketahuan ya teman-teman, karena dengan tidak adanya MFA, tidak adanya identity provider yang bisa men-secure itu, kalau orang udah tahu passwordnya apa, dia udah bisa ngapain aja. Dan di zaman sekarang password yang sulit itu nggak menjamin sulit dicuri teman-teman, gitu ya. Jadi sesusah-susahnya password, mau gede kecil nomor gitu ya, atau pakai simbol gitu kan ya, sekali itu terkompromis tinggal di copy dan paste saja gitu. Akan tetapi MFA gitu ya, kalau MFA ini kan unik ya, harus di approve by orang yang memang menggunakan user tersebut gitu ya, sehingga itu sudah pasti secure seperti itu. Nah, mungkin aku akan bahas yang threat protection karena kita temanya untuk memprotect endpoint gitu ya. Ini adalah masuknya di threat protection Microsoft. Jadi
kita dari Microsoft dari segi monitoringnya kita punya CM tools-nya kita sebutnya Microsoft Sentinel gitu ya untuk melihat secara helikopter view gitu ya bagaimana kondisi organisasi kita gitu ya dan juga kita punya di bawah ini solusinya Microsoft 365 Defender dan juga Defender for Cloud gitu ya untuk secure end user kita dan juga secure infrastrukturnya teman-teman kayak gitu yang kita sebut dengan XDR kalau di security. Nah, dengan Sentinel gitu kan ya, kita bisa memvisualisasikan dan investigate gitu ya, kill chain with best in class gitu ya. Yaitu kita bisa collect all security data teman-teman gitu ya, at cloud scale dan integrate dengan existing tools. Jadi kalau teman-teman sekarang udah punya existing security product, itu juga bisa kolaborasi juga dengan Microsoft gitu. Makanya kita dari Microsoft sendiri produknya always open untuk bisa integrate dan juga collaborate dengan existing produknya milik customer. Seperti itu. Nah itu dan juga ini yang paling penting di bawah dia bisa respond rapidly with built-in orchestration and automation. Jadi apabila terjadi A gitu ya, maka actionnya akan melakukan apa? Seperti itu. Nah di sini gitu ya yang tadi kita banyak bahas Defender for Endpoint gitu ya. Ini adalah sebuah enterprise antivirus gitu ya, yang dimana kita coverage-nya sudah multi-platform. Jadi mau Android, iOS, macOS, Windows, Linux gitu ya, baik itu ya, baik lagi aku di sini bahasnya semua endpoint ya, dari handphone, laptop dan juga server gitu kan ya. Ini kita bisa protect seperti itu. Kita bisa detect dan juga automate across semua secara silo gitu, integrating threat data dan juga jika kita juga memiliki fitur yang dimana dia nggak hanya threat protection tapi threat hunting gitu. Jadi dia mencari gitu ya, mencari yang mau menyerang dia gitu. Apabila ada sesuatu yang anomali. Jadi nggak nunggu diserang dulu baru ngasih sinyal, tapi kita juga punya feature di mana dia bisa threat hunting dan tentunya memberikan alerts. Nah ini yang paling penting dan juga remediasinya seperti apa gitu ya. Across di mana? Di Microsoft 365 environment secara single dashboard. Ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan banyak gitu ya dari sisi customer kita saat ini dan mereka happy ketika bisa memiliki satu single dashboard secara executive layer bisa melihat kondisi keamanan endpoint karyawan-karyawannya seperti itu. Lalu itu dari sisi device dan user gitu ya. Terus bagaimana caranya kita juga ingin memprotect environment IT kita gitu ya. Kita punya server, let's say teman-teman gitu ya. Teman-teman punya server ataupun punya workload yang ada di cloud gitu ya. Nah kita punya namanya Defender for Cloud gitu ya. Defender for Cloud ini adalah sebuah tools gitu ya, sebuah cloud based application yang dimana bisa melakukan ekstensi untuk protection baik itu on-premise environment ataupun yang on-premise environment yang ada di cloud. Di cloud ini nggak harus hanya di Azure, kita juga bisa bantu protect untuk cloud environment yang ada di kompetitor kita, seperti di AWS dan juga GCP. Nah ini tadi Defender for Cloud, aku next aja ya. Nah ini, nah jadi aku udah bahas dari segi endpoint-nya gitu kan ya, ini dari sisi gimana kita juga ingin protect data-data gitu ya, data-data yang ada di dalam endpoint tersebut gitu ya. Nah ini Microsoft juga punya solusinya dalam tersebut yang kita sebut tadi Azure Information Protection. Karena teman-teman semakin deep security layer kita justru akan semakin bagus tentunya gitu ya. Tapi minimum, at the minimum, pertanyaannya adalah jangankan ngomongin dari sisi data dan juga information protection gitu ya. Apakah endpoint dan juga user dari karyawan teman-teman, dari organisasi teman-teman itu udah secure? Seperti itu. Ketika itu sudah di cover, kita bisa naik ke next level untuk bisa proteksi dari sisi data yang ada di dalam. Gitu. Contoh di Microsoft sendiri gitu penerapannya, kita itu ketika create sebuah dokumen gitu kan ya, kita bisa memberikan label di situ. Apakah ini sesuatu dokumen yang bisa diakses eksternal atau internal only. Ketika ini diakses oleh eksternal, ini filenya nggak akan bisa terbuka. Contoh simple case-nya seperti itu. Karena kita kan pasti nggak mau ya teman-teman ketika ada file yang tersebar di mana-mana gitu ya, apalagi itu rahasia kantor, bisa dibuka oleh orang lain dan juga akhirnya informasinya tersebar ke kompetitor. Nah yang terakhir gitu ya, ini kita kalau ngomongin security nggak bisa terlepas juga dari segi compliance gitu. Nah Microsoft sendiri kita memiliki compliance manager, yang dimana ini bisa menyesuaikan gitu ya dengan teman-teman mau apply
mau comply gitu, mau comply dengan regulasi yang mana gitu ya. Mau dengan ISO, mau dengan GDPR, kita sudah punya semua template-nya gitu ya. Dan nanti ketika sudah dipilih, Microsoft 365 akan memberikan yang namanya compliance score gitu. Oh, teman-teman kalau mengikuti compliance yang A gitu ya, skornya sekarang masih 65% nih. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang belum di-apply di organisasi tersebut. Apa aja yang belum di-apply itu nanti akan ada list of suggestion-nya kayak gitu. Jadi kita akan melakukan assessment based on, nah ini contoh-contoh dari ada GDPR, ada ISO, ada NIST gitu ya. Compliance score-nya seperti apa yang bisa dilakukan, apa yang belum dilakukan gitu kan ya. Sehingga dari semua suggestion ini gitu ya untuk bisa meningkatkan compliance score-nya dari organisasi tersebut. Ini sangat banyak dibutuhkan oleh customer Microsoft khususnya regulated industry. Karena mereka harus comply gitu ya sebelum bisa melakukan business operation. Mereka sangat mengedepankan ini. Nah, dari pilar-pilar yang tadi, yang identity, threat protection gitu ya, ini sebenarnya tugasnya Microsoft, kenapa kita memberikan gitu solusi yang sangat komprehensif supaya customer memiliki secure score yang baik gitu ya. Ini kenapa Microsoft membuat sebuah secure score. Again, tentunya at the high level gitu ya, business owner ingin melihat secara eksekutif, saya tuh udah aman belum sih gitu ya. Pertanyaan paling banyak ke Microsoft juga gitu. Mas, saya tuh udah aman belum sih nih kantor saya gitu ya. Ini IT-nya udah bagus belum sih security-nya. Nah, apabila menggunakan produk kami gitu ya, kita bisa cek, kita bisa menarik gitu ya semua data dan setiap organisasi gitu ya bisa mendapatkan secure score yang ada di sini. Contoh gitu ya, ada satu perusahaan dia skornya ini baru hanya 54% aja dari 100 gitu ya. Baru masih banyak banget yang harus diprotek gitu kan ya. Dan di sini ada top improvement action. Apa aja dilakukan di sini udah ada listnya, caranya kayak gimana itu semuanya udah ada di sini. Jadi kita nggak hanya memberikan suggestion tapi juga step to do-nya. Contoh di sini gitu ya, dia baru 54%, di sini kelihatan gitu ya, oh dari identity udah bagus nih proteksinya, tapi device-nya belum sempurna dan dari sisi aplikasi sedikit lagi. Nah, ini dikasih lihat nih, apa aja yang harus dilakukan. Mana yang udah direncanakan akan dilakukan, ini kategorinya itu apakah device, apakah dari sisi identity, semuanya detail, dan ini akan menyumbang berapa sih skornya, kayak gitu. Nah, ini tadi aku bilang, dari setiap rekomendasi, ini akan ada next step-nya. Cara implementasinya kok kayak gimana? Step by step. Microsoft sudah memberikan even step by step gitu. Jadi customer kalau memang bisa melakukan sendiri, bisa dilakukan sendiri gitu ya, tanpa harus panggil partner dulu ataupun mungkin wah ini kita harus tunggu vendornya dulu. Enggak, ya mungkin itu bisa membantu, tapi kalau teman-teman memang bisa ingin melakukan sendiri, Microsoft juga support gitu ya. Secara dokumentasi bisa dilakukan sendiri oleh customer kalau apabila mereka memiliki IT team yang fokus di sisi security-nya. Dan even gitu ya kan ya, bisa comparing juga gitu ya dengan organisasi yang similar gitu ya, secara mungkin total size gitu kan, ataupun comparison supaya melihat nih gitu ya, kita nih secara rata-rata tuh udah bagus belum sih 57, oh ternyata rata-rata di seluruh dunia gitu ya, let's say ternyata skornya itu rata-rata di 85, berarti kita jauh dari rata-rata, oh masih di 50 contohnya. Nah ini ada data-data yang bisa nanti disajiin secara grafik gitu ya oleh Microsoft. Mungkin itu aja. Again, aku mau close dengan statement yang dimana ini dari tim Microsoft Security gitu yang selalu share juga ke kita di internal, karena motonya adalah we strive to make the world a safer place for all. Nggak hanya untuk Microsoft, nggak hanya untuk partners, tapi untuk semua ekosistem. Mungkin itu aja dari aku. Dari aku lihat ada banyak pertanyaan, nanti kita akan bahas di Q&A. Thank you semuanya. Aku balik lagi ke sesi. Thank you. Baik, terima kasih Pak Amar atas presentasinya. Nah, ini kan sudah banyak pertanyaan, tapi mohon ditunggu ya Bapak Ibu, nanti akan kami bantu jawab pada sesi Q&A. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke sesi demo, yaitu dari Mas Raihan selaku engineer dari PCMan Indonesia. Untuk Mas Raihan, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih buat moderator telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat semuanya. Di sini saya akan mendemokan sedikit tentang Defender for Business. Mungkin show sedikit tentang GUI dan syarat-syarat untuk
Defender ini ter-apply. Yang pertama itu untuk syaratnya adalah tentunya kita harus mempunyai license. Yang kedua, untuk user yang mempunyai device itu memerlukan device tersebut untuk join Azure Active Directory. Nah, kemudian yang ketiga itu tentunya user sudah harus memiliki license Defender for Business. Pertama-tama saya akan show untuk memberikan license kepada user tersebut. Di sini kita menggunakan tenant PCman. Jadi kita bisa langsung saja untuk memberikan license pada salah satu user. Di sini saya menggunakan James Eric. Kita add aja di sini. Once kita sudah purchase user license tersebut, maka kita bisa assign license tersebut pada user tersebut. Nah, kemudian untuk Microsoft Defender for Business sendiri, kita harus melakukan setup tenant terlebih dahulu. Nah, untuk setup Defender ini hanya bisa dilakukan sekali. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan setup dengan mitra saya. Nah, sini saya akan melakukan, saya akan show sedikit video untuk setup tenant. Bukan tenant sebenarnya, dashboard si Defender ini. Nah, di sini sangat mudah ya sebenarnya untuk setup ya. Sebelumnya kita melakukan assign, akan go back sedikit. Nah, di sini kita melakukan assign setup email notification. Sebelumnya kita melakukan assign user permission. Nah, di sini kita bisa select device, salah satu device ataupun all device. Di sini kita select salah satu device yang sudah ke-enroll dan sudah join Azure AD tadi yang saya katakan. Nah, di sini kita bisa menggunakan use simplified configuration process ataupun continue using endpoint manager. Tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Bentar, kita bisa next. Kita langsung submit saja. Nah, setelah proses ini sudah berjalan dan sudah berhasil, nantinya kita akan mempunyai dashboard untuk si Defender for Business ini sendiri. Nah, nantinya kita bisa melihat beberapa GUI di sini. Nah, untuk itu kita fokus di sini, kita fokus pada Defender for Business. Pertama-tama saya akan show device inventory. Untuk device inventory ini sendiri akan memperlihatkan device-device yang sudah kita enroll ke Defender ini. Di sini kita cuma ada satu device yang sudah ter-enroll di sini. Sebagaimana bisa kita lihat, di sini menunjukkan exposure level, risk level, sensor, dan lain-lain. Kita juga bisa lihat properties lebih dalam terkait device ini. Kalau kita buka pertama kali, dia akan show device summary. Di sini kita bisa lihat apakah ada insiden di device ini, apakah ada exposure levelnya low, medium, atau high, dan sebagainya. Kita bisa juga lihat OS, ada beberapa informasi terkait device ini pada summary ini. Nah, kemudian ada alerts. Nah, alert ini akan memperlihatkan jika device tersebut mengalami insiden atau threat.
Nah, kemudian ada device configuration. Di sini device configuration ini adalah policy defender for business itu sendiri. Nanti saya akan show belakangan. Tapi untuk device ini tidak ada policy yang berjalan di device ini. Kemudian ada security recommendation. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di sini kita bisa lihat bahwa beberapa security recommendation dari Microsoft for Business ini. Contohnya ini adalah satu, weakness-nya levelnya 4, update firmware tools. Cuman triknya ini tidak menunjukkan bahwa dia merah. Jika triknya merah, baru mungkin ada beberapa trik. Sini kita bisa baca informasinya terkait trik yang ada di security recommendation ini. Nah, sini banyak ya, seperti yang kita lihat security recommendation-nya. Kita bisa melakukan si recommendation ini sesuai kebutuhan. Ataupun nanti misalnya ada trik yang membuat device itu tidak berjalan dengan lancar, maka nantinya akan muncul juga di sini dengan weakness yang level lebih tinggi dan trik yang mungkin dengan trik yang mungkin rada susah untuk di handle kita sendiri, nantinya akan di recommendation oleh si defender for business ini. Kemudian ada software inventory. Nah, software inventory ini menunjukkan software-software yang ada di si device tersebut. Standar softwarenya. Nah, kemudian untuk incident dan alert, kita juga bisa menambahkan email administrator kita di sini untuk mendapatkan alert jika ada alert pada device-device yang kita enroll. Di sini juga ada threat analytic, namun di threat analytic ini menunjukkan bukan hanya defender for business, tapi semua satu environment kita termasuk 365 for defender. Kemudian di sini ada vulnerability management. Kita bisa buka dashboardnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada exposure score, di mana saat ini di tenan PCMan mengalami exposure score itu low. Kemudian ada medium dan high. Di sini ada beberapa summary dan security recommendation. Nah, ini cuma ada yang device yang tadi kita enroll cuma satu. Ini juga ada event. Di sini ada exposure distribution low, di mana device tadi yang kita enroll juga low. Di sini juga ada security recommendation. Nah, ini untuk semua device yang kita sudah enroll. Tapi saat ini di Microsoft for Business PCMan ini hanya ada satu device. Nah, jadi informasi yang sudah saya show hanya jadi cuma satu device di sini. Tapi jika Bapak Ibu punya device yang banyak, nantinya juga akan tershow di sini. Kemudian ada inventories. Dan ini adalah inventories dari defender ini. Ada weakness. Nah, ini menunjukkan CPI ya di sini. Dan vulnerabilities organization dan lain-lainnya. Di sini kita bisa bikin custom policy terkait di Windows device ini ataupun OS lain ya.
sini saya menggunakan default. Tapi jika Bapak Ibu ingin melakukan custom, kita bisa add di sini. Ini ada NGP. Ini bisa kita create group di sini. Target device karena ini ada satu. Nah, di sini kita bisa custom policy yang ingin kita buat. Oh, ininya di berarti control panelnya di sini ya. Ya, benar Pak. Nah, ini ada scan. Day of week run, schedule scan. Use low performance. Ini ada beberapa hal untuk advance. Exclusion, contohnya fail exclusion. Kita bisa specify a list of directory path jika kita ada fail exclusion. Seperti ini. Jika sudah kita setup sesuai keinginan kita bisa next saja. Kemudian create policy. Nantinya juga ada untuk firewall. Ini sama seperti tadi. Ini untuk firewall-nya Pak, Bapak-Bapak dan Ibu. Kita bisa specify sesuai keinginan kita. Salah satunya adalah domain network. Kita bisa block all atau public network dan private network. Atau kita bisa pilih allow all di sini. Nah, kita juga bisa create custom rule di sini Pak. Nah, kita bisa select profilnya apa antara tiga tadi, domain, public, private. Kalau kita pilih file pipe, nah ini kita bisa isi sesuai dari domain dan file pipe kita. Tadi untuk tadi saya show sedikit tentang device configuration. Kemudian di sini ada device management reporting atau status. Nah, untuk advance policy kita bisa create di sini Pak. Di sini kita bisa create salah satunya itu web content filtering. Nah, ini untuk device-device yang sudah ter-enroll pada Defender for Business kita bisa block ataupun allow semua kategori ini. Like bandwidth, legal liability, leisure, and categories. Ada konten sesuai keinginan kita. Untuk Defender for Business sendiri ini sebenarnya banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Namun karena saya cuma mendapatkan waktu yang sedikit, mungkin untuk demo dan show GUI ini sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan kita lanjutkan di Q&A. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada Mas Raihan atas demonya. Oke, ini karena pertanyaannya sudah banyak, kita langsung saja ke sesi pertanyaan.
Oke, saya baca pertanyaan dari pertama dulu ya, nanti dari Pak Amar, Mbak Ella, atau tim yang ada di sini bisa bantu jawab. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Nanang Haryanto. Bapak Nanang Haryanto ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan Microsoft Defender for Cloud? Ini mau dijawab dulu. Oh, sudah dijawab ya sama Pak Amar ya? Oke, kita langsung ke next question aja ya. Baik, ini untuk yang pertanyaan kedua dari Bapak Raditya Arianto. Jika memakai Microsoft Defender, apakah masih perlu menambah antivirus tambahan lagi yang berbayar? Oke, bisa dibantu jawab mungkin Pak Amar? Oke. Kalau again tadi aku udah jelasin di depan teman-teman perbedaannya dengan perbedaan antara Defender dengan yang biasa teman-teman langsung dapat device gitu ya dengan Defender for Business ini ataupun Defender for Endpoint ini adalah again ini adalah yang enterprise grade-nya gitu ya. Banyak fitur-fitur yang dimiliki yang belum dimiliki gitu ya dari Defender yang biasa gitu kan. Again antivirus ya itu hanya antivirus biasa gitu ya. Masih banyak fitur-fitur yang kita butuhkan apabila kita ingin menggunakan enterprise enterprise feature gitu ya. Nah ini mungkin aku akan share comparison-nya gitu ya dari masing-masing endpoint. Ini anyway ini yang ke-share-kan kayaknya kameraku juga nih sama sama tim BZBet. Aku jadi ngeliat diri aku sendiri di screen. Ini aku share satu link ya teman-teman di situ untuk bisa nge-compare security feature dari memangnya apa sih fitur-fiturnya perbedaannya antara yang Defender for Business ataupun yang endpoint. Kita ada yang plan 1 dan plan 2 gitu ya. Di situ ada detailnya di situ. Mungkin bisa cek nanti di situ ya. Oke, terima kasih Pak Amar. Nanti bisa langsung diakses untuk link yang tadi sudah di-share ya. Oke, ini kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andar Mahardi. Ini Mas Raihan yang masih share screen, Mas. Ternyata Mas. Oh iya, Mas Raihan. Oh iya, masih share screen nih minta Screen masih kelihatan. Tolong ya Mas Raihan ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya dari Bapak Andar Mahardi. Minimum lisensi untuk menggunakan Defender 365 email. Nah, bisa dibantu jawab nih mungkin dari Ibu Ella. Mengenai lisensinya. Atau Pak Amar boleh bantu? Oke, nggak ada minimum license sih Pak, gitu ya. Jadi nanti sebenarnya memang ada tergantung dia kan tenant base again gitu ya, karena dia akan memprotek Office 365 tenannya gitu ya. Untuk dia salah satu fiturnya itu untuk memprotek dari segi phishing. Again nanti detailnya, again ini kalau licensing gitu ya. Tapi intinya dari Microsoft kita fleksibel. Kita ada license yang contoh gitu ya, untuk yang endpoint kita ada yang per device gitu kan ya. Untuk yang kita juga nanti untuk yang for cloud juga kita ada per workload apa aja yang akan diprotek gitu kan. Ada juga untuk yang Office 365 nanti itu akan tenant based license. Nanti mungkin teman-teman PCMan yang lain mungkin kalau mau bisa nambahin, mau bisa taruh di chat gitu ya, nge-share terkait licensing untuk Defender for Office 365 gitu ya, nanti bisa di-share juga. Nanti biar di-explore di situ Pak. Oke, jadi disesuaikan aja sama kebutuhannya, nanti mungkin dari tim PCMan akan bantu share mengenai licensing-nya ini. Oke, ini dari Bapak Maurits, bolehkah kami minta soft copy? Oke, boleh banget Pak, tapi nanti Bapak harus mengisi feedback form-nya terlebih dahulu ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini beberapa sudah dibantu jawab oleh Bapak Dwi Ponggo. Ini dari Bapak Andriansyah, izin bertanya, apakah Microsoft Defender itu bisa checking root cause analysis di mana bisa mengidentifikasi asal virus tersebut menginfeksi ke PC yang lain? Ini aku lihat juga dari PCMan dari jawabnya dari Mas Ipong bisa Pak gitu ya. Jadi memang kita ada fitur tadi mungkin nanti mungkin bisa di-share lagi ya sama tim PCMan. Kita ada fitur itu namanya review and check detect threat gitu kan ya. Again itu bisa dilakukan karena ini adalah again ya, ini balik lagi ke bedanya gitu ya, bedanya dengan Defender yang biasa gitu ya dengan enterprise. Salah satunya adalah dia memiliki
apa ya, simpelnya aku bilang dia memiliki AI ataupun machine learning yang bekerja kayak gitu ya. Dia bisa even tadi bilang gitu ya, dia bisa threat hunting. Jadi dia bisa mencari tahu let's say ada indikasi-indikasi device yang terkompromis ataupun ada activity yang anomaly. Jadi melakukan checking root cause gitu ya, analisis. Jadi modelnya itu nanti akan ada lognya juga sih Pak, activity-nya akan seperti apa. Seperti itu. Justru tapi sebenarnya harapannya kita nggak mau sampai sana ya gitu. Tapi di saat ada sesuatu yang asing masuk gitu ya. Contoh kita inginnya itu sebelum ada serangan kita udah dapat alert. Nah itu kita pengen seperti kan itu ya dari security ya. Analoginya kita nggak mau rumah kita kemalingan duluan kita baru, kenapa dapurnya berantakan. Tapi kita pengen dapat info dari satpamnya kita ngasih tahu Pak ada orang nggak dikenal nih mau masuk. Nah itu fungsi salah satu dari sisi Defender for Business gitu ya, memberikan ada satu dashboard dan juga alert teman-teman semua kayak gitu. Oke, baik Pak Amar, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Sigit. Apakah Defender for Office 365 akan otomatis menghapus semua phishing email sehingga email tersebut tidak masuk ke Outlook? Mungkin nggak bisa dibilang apakah langsung otomatis atau enggak. Again, mungkin nanti bisa di another session ya, Pak Sigit mungkin nanti bisa ngobrol dengan tim manajemen juga, karena kita focusing untuk Defender for yang endpoint. Tapi again, jawabannya nanti itu bisa by configuration, Pak Sigit gitu ya. Kayak kalau Pak Sigit lihat juga, tadi contoh kayak di endpoint aja itu udah ada modul-modul ataupun template-template yang bisa digunakan gitu ya. Bisa create custom rules, tadi kayak misalkan tadi tim Bisimen yang mendemokan udah nge-share, let's say mau ngeblok spesifik website gitu ya, itu bisa dilakukan. Jadi menghapus semua phishing email gitu kan ya, kita udah ada set of template-nya juga, nanti bisa di-apply langsung oleh teman-teman. Oke, semoga menjawab ya Pak Sigit ya. Kemudian ke next question ini dari Bapak Ahmadi Hidayat. Berapa besar resource komputer kita yang terpakai jika menggunakan Microsoft Defender? Nggak gede kok Pak. Resource-nya nggak makan gede gitu kan ya, karena memang aplikasinya kecil, dia bekerjanya nggak memakan resource seperti aplikasi yang lain, tapi berapa pastinya tuh aku juga nggak bisa share. Tapi di situ aku lihat juga tim Bisimen masukin juga udah nge-share ada satu link gitu ya, dari sisi minimum requirement device yang bisa diprotek oleh kita. Nah nanti Bapak bisa cek juga di situ list of device apa aja yang bisa diprotek, nanti bisa ada di situ ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Bagas Rudi. Apakah Microsoft Defender bisa memprotek Outlook yang diakses via web browser? Nah, ini udah dibantu jawab sama Pak Ipong nih, untuk hal ini sudah disupport, sudah dicantumkan juga. Mungkin dari Pak Amar mau ada tambahan? Nggak ada, cukup sama dengan jawabannya juga. Oke, kita ke next question. Oke, dari Bapak Maurid Skaligis, PT SSI. Perihal Microsoft 365 Defender ini, lisensinya itu apakah sama dengan aplikasi antivirus lain, misalkan 1 tahun atau 2 tahun? Ini mengenai lisensi lagi. Yes, gitu ya. Sama Pak, licensing-nya sama dengan, karena semua 365 itu licensing modelnya sama. Jadi jawabannya sama. Nanti bisa tinggal connect aja ke tim Bisimen, opsinya bisa seperti apa gitu ya. Let's say mungkin ada yang 1 tahun atau mungkin bisa langsung 3 tahun. Apabila memang ada option untuk bisa monthly, nanti bisa connect juga ke teman-teman Bisimen ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ini saya baca pertanyaannya random ya Bapak Ibu, jadi mungkin bagi pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami tetap bantu jawab melalui kompilasi, nanti akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, sebentar saya pilih dulu, dari Epri Chandra. Bisakah fungsi sama seperti endpoint antivirus? Ya betul. Jadi memang pada dasarnya Defender for, nah ini mungkin aku jelasin sedikit ya. Jadi kalau di presentasi aku bilangnya Defender for endpoint gitu kan ya. Apa bedanya Defender for endpoint dengan Defender for business gitu ya. Jadi gini, Defender for business ini sebenarnya sama dengan Defender for endpoint. Cara memahami produknya sebenarnya gampang. Defender itu nama produknya, kita ingin memprotek Defender for endpoint, artinya ingin melindungi endpoint kita. Defender for cloud ingin melindungi cloud environment kita. Defender for Office 365 kita ingin memprotek environment Office 365 kita, kayak gitu. Terus Defender for Business ini apa? Kenapa namanya bisnis gitu ya? Nah, Microsoft kita itu sekarang juga fokus untuk membantu perusahaan-perusahaan yang mungkin kita bilangnya small medium business gitu ya. Bukan berarti perusahaannya kecil gitu ya, tapi perusahaan yang memang lagi growing gitu ya dan ingin memproteksi dari sisi security. Biasanya mereka belum fokus ke security, belum invest banyak di sana karena security produk itu terkesan mahal.
gitu ya. Investmentnya mahal dan cukup kompleks dan butuh orang yang bisa untuk mengoperate itu semua gitu ya. Sehingga apa yang Microsoft lakukan, kita create sebuah SKU spesifik gitu ya untuk membantu para perusahaan gitu ya, para customer kita yang sedang growing, yang kita mungkin tadi sebutannya medium business ataupun ke intermediate gitu kan ya, untuk bisa memprotek dengan apa si Defender for Business ini kayak gitu. Harganya berapa? Nanti tinggal kontak ke Mbak Ella ya gitu kan. Tapi again, SKU ini spesifik digunakan gitu ya. Ini SKU-nya nggak bisa digunakan oleh customer enterprise-nya Microsoft nih, Mbak Ida gitu ya. Jadi kalau yang enterprise company di Microsoft, customer kita, mereka menggunakan yang endpoint, Defender for Endpoint gitu. Memang itu yang SKU disiapkan untuk enterprise customer kayak gitu, yang besar-besar gitu ya. Yang memang endpoint-nya itu nggak ratusan lagi, ribuan yang mereka kontak. Tapi kan banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin baru 20 orang gitu ya, baru 25 orang, mereka juga ingin memprotek gitu ya. Tapi kalau mereka beli barang yang enterprise grade dengan enterprise price gitu ya, terlalu mahal buat mereka. Sehingga Microsoft menyiapkan SKU ini, Defender for Business, tetap fiturnya enterprise grade, tapi harganya untuk small medium business company kayak gitu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, relate nih pertanyaannya. Jadi, jika seperti itu berarti tidak perlu menggunakan antivirus yang berbayar lainnya ya? Nah, udah dibantu Betul, jawab sama Pak Ipong. Iya, jika sudah betul. menggunakan Microsoft Defender for Business, jadi sudah tidak perlu menggunakan antivirus lainnya. Betul, udah nggak perlu lagi Pak, dan justru ini yang akan nanti mengcover semuanya gitu ya. Again, ini adalah salah satu journey-nya. Jadi kalau Bapak ingat tadi di slide aku yang ada ekosistem yang harus diprotek gitu ya. Device-nya udah terprotek gitu kan ya. Nah, tapi again, apakah berarti saya sudah aman? Jawabannya belum, karena again, teman-teman ya, konsepnya zero trust, selalu diasumsikan teman-teman itu selalu diserang setiap hari, kayak gitu. Ini yang harus coba kita pelajari, ini harus nggak bisa diajarin ya, tapi harus dibudayakan ya, zero trust ini. Dan tim security paling garda depan sebenarnya bukan tim IT juga, tapi usernya itu sendiri gitu ya. Contoh ya, percuma kita divaksin tapi kita berkerumunan gitu. Nah ini kan sama aja bohong ya, ada chance-nya besar juga kayak gitu. Nah sama juga dengan si Defender ini gitu kan teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah memprotek device-nya, nah sekarang gimana caranya nanti memprotek usernya? Mungkin next step-nya akan seperti itu. Again, tadi aku udah mention salah satunya dengan mengenable multi-factor authentication. Jadi apabila teman-teman masih ada considering with another antivirus gitu kan ya, kenapa sih harus pakai Defender for Endpoint atau Defender for Business, nggak pakai yang lain gitu kan ya. Di awal tadi aku udah mention, kita memiliki ekosistemnya gitu. Dan apalagi kalau teman-teman di sini udah pengguna Office 365, dengan menggunakan Defender for Endpoint gitu ya, portal yang digunakan oleh teman-teman, admin account yang digunakan gitu ya, itu semuanya sama untuk bisa mengontrol itu semua. Tadi portal ataupun admin center yang digunakan oleh tim PCMain juga itu di satu portal yang sama untuk memonitor itu semua. Sehingga itu biasanya pain point yang dirasakan ya sama customer. Ngurusin barang A, usernya beda lagi, training lagi gitu ya. Barang yang B, training lagi, usernya beda lagi gitu kan. Dan kita di sini centralize pakai Azure Active Directory sehingga teman-teman hanya kontrol satu user aja dan kontrol di satu single portal. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Amar. Ya, ini masih ada yang mau bertanya kah nih? Mungkin ada waktu sekitar 2-3 menit lagi. Tapi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung ke sesi berikutnya, yaitu sesi pengisian feedback form. Oke. Bapak Ibu mungkin boleh kalau ada yang mau bertanya secara langsung, open mikrofonnya. Oke. Mungkin bisa sekalian dipersiapkan kali ya untuk slide feedback formnya. Mas Isnu, mohon dibantu untuk nanti di-share untuk link feedback formnya. Oke, kita langsung ke sesi pengisian feedback form saja ya Bapak Ibu. Oke, mohon ditunggu.
Oke, ini sudah yang mengisi feedback form sudah ada 25 orang. Ini masih saya tunggu, mungkin saya kasih waktu 1 menit lagi kali ya. Saya ingin me-remind juga bahwa dengan mengisi feedback form ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan slide presentasi, rekaman webinar, dan juga kompilasi dari Q&A yang sudah kita lakukan tadi. Dan selain itu nanti Bapak Ibu juga akan berkesempatan mendapatkan door prize senilai ratusan ribu rupiah yang namanya nanti akan saya undi. Jadi nanti untuk door prize-nya akan ada 3 pemenang. Juara pertama akan mendapatkan shopping voucher atau voucher MAP senilai Rp300.000, juara kedua akan mendapatkan senilai Rp200.000, dan juara yang ketiga akan mendapatkan Rp100.000. Oke, jadi nanti pada saat namanya diundi, jadi Bapak Ibu nanti akan saya absen. Jadi nanti kalau misalnya namanya yang keluar tidak absen, dianggap gugur ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa absen di kolom chat. Oke, sekarang sudah masih 25 nih. Kalau misalnya masih belum nambah, nanti akan langsung saja kita mulai untuk wheel of name-nya. Oke, langsung saja mungkin kita langsung ke sesi door prize. Ini yang sudah mengisi feedback form ada 27 orang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form. Oke, saya persiapkan dulu untuk pengundian namanya ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Mas Isnu boleh di stop share screen-nya, nanti saya mau share screen, sambil alih ya. Ya, layar saya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini mungkin langsung saja kita undi ya Bu Ella ya. Ini untuk yang kita spin yang pertama itu adalah juara ketiga dulu deh yang akan mendapatkan Rp100.000. Oke, kita langsung spin aja ya Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Yong Ong. Selamat Bapak Yong Ong. Nah, ini Bapak Yong Ong masih hadir nggak nih? Saya hitung ya, dari 5 hadir. Udah hadir? Hadir, Bu. Wih, Terima gercep ya Bapak kasih. Yong Ong ya. Selamat ya Pak, nanti untuk detailnya akan saya informasikan by WhatsApp. Terima kasih Pak Yong Ong. Iya, mungkin hoki nih Bapak Yong Ong. Oke, kita langsung ke juara yang kedua. Juara yang kedua akan mendapatkan voucher MAP senilai Rp200.000. Oke, kita spin. Aduh, tipis sekali. Oke. Bapak Heri Waluyo. Bapak Heri Waluyo,
Saya hitung dari 5 ya, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf, Bapak Heri nggak absen kan ya? Belum absen ya? Maaf ya Pak Heri ya, gugur ya Pak. Aduh, Bapak harus gercep nih, semuanya harus standby supaya mendapatkan vouchernya. Oke, saya izin hapus ya Pak Heri ya. Iya, mohon maaf karena peraturannya memang tadi sudah diinfokan untuk absen ya Bapak ya. Oke, kita langsung, spin juara yang kedua masih ya. Oke. Ya, tipis sekali Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi dimohon untuk absen. Apakah masih di sini Ya, Bapak hadir, Supriyadi? Bu. Hadir. Oh, gercepnya langsung open mic. Hadir, Bu. Oke, Ya, Pak Supriyadi iya dong, selamat Bu. ya. Takut hilang, Bu. Nanti untuk alamatnya nanti saya tolong konfirmasi di WhatsApp ya Pak Supriyadi ya. Oke. Kalau WhatsApp-nya yang kemana? Ya, nanti saya yang akan menghubungi Bapak Supriyadi. Oh, oke, Bu. Siap. Oke, sip. Terima kasih, kasih, Bu. Bapak. Iya, sama-sama. Oke, ini kita langsung ke juara yang pertama yang akan mendapatkan voucher MAP senilai Rp300.000. Daripada berdoa deh semuanya. Mudah-mudahan dapat lumayan. Bisa beli kopi, bisa beli makan. Wah, tipis. Oke, Bapak Raditya Arianto. Bapak Raditya Arianto. Hadir, Bapak? Saya hitung ya. Oh, hadir ya? Oke, selamat Bapak Radit. Nanti untuk detailnya, nanti untuk detailnya saya infokan kembali ya Bapak Ibu ya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir di sini, terutama untuk Ibu Ella, Bapak Amar dari Microsoft Indonesia, dari Mas Rehan juga yang sudah menyampaikan tadi informasi-informasi terkait Microsoft Defender ya. Semoga apa yang sudah diinformasikan bisa dapat diterapkan sama Bapak Ibu, bisa dapat bermanfaat lah untuk Bapak Ibu semuanya. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu jika ingin mendapatkan update terbaru seputar teknologi, Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media PCman, yaitu ada di PCman ID untuk Instagram, Pasifik Cipta Mandiri untuk Facebook, dan PCman Indonesia untuk LinkedIn. Dan jangan lupa juga untuk subscribe official channel YouTube PCman di PCman ID. Jadi di YouTube-nya PCman itu terdapat banyak rekaman-rekaman webinar yang sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses di sana ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak juga sekali lagi saya ucapkan untuk semua pihak yang terkait. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Khoirul Musfida, pamit undur diri. Stay healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Bye. Selamat siang. Ya.
Bu.